Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah, kemudian meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, ketika ada orang fakir, ada orang miskin, dia diberikan bantuan oleh orang kaya, entah itu berupa sembakokah ataukah dalam bentuk uang tunai, pasti biasanya si fakir, si miskin ini akan sangat berterima kasih sekali. Tidak sekedar berterima kasih, dia akan begitu sopan, dia akan begitu santun, dan tidak jarang juga memuja-muja si kaya karena bantuan yang telah ia berikan kepada si miskin. Itu ketika hubungan sesama manusia. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Allah yang maha besar, Allah yang maha kaya telah memberikan kita hidup di dunia. Allah telah memberikan harta kepada kita. Allah telah memberikan kita bisa beraktivitas sehari-hari dan semuanya gratis tanpa Allah pungut sedikit pun. Kemudian saudaraku sekalian, dengan begitu banyak yang telah Allah beri kepada kita, sudahkah kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Tadi saya ibaratkan si kaya ngasih kepada si miskin yang mungkin hanya 50.000 rupiah, mungkin 100.000 rupiah, sudah berterima kasih sekali. Nah, ini Allah telah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang seandainya kalau kita hitung tidak sekedar 100-200 ribu, bahkan bisa jutaan, bisa 100 jutaan kalau kita hitung. Mengapa demikian? Kalau kita tidak bisa bernafas, harus berapa uang yang kita keluarkan? Jangankan nafas, kita tidak bisa buang air kecil, berapa uang yang harus kita keluarkan? Sudah banyak yang Allah beri.
Kemudian saudaraku sekalian, sudah seberapa pula yang kita lakukan sebagai rasa sujud, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Fatir, dalam Quran surat Fatir ayat 15, Allah telah berfirman, "Ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah, wallahu wal ghaniyul hamid." Hai manusia, kamulah yang sangat butuh kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Ini Allah menegaskan kepada manusia, hai manusia, kamulah yang fakir sebenarnya, kamulah yang miskin. Aku Allah tidak butuh sesembahanmu, akan tetapi kamulah yang butuh, kamulah yang fakir, kamulah yang miskin. Hai manusia, kamulah yang butuh Allah. Allah tegaskan dalam Fatir ayat 15 ini, dikatakan kita adalah manusia yang miskin dan Allah yang maha kaya. Maka Allah juga menegaskan di firman yang lain. Yang pertama di Quran surah An-Naml ayat 40. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Rabbku maha kaya, lagi maha mulia. Ketika kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, itu bukan sebenarnya hakikatnya itu menguntungkan diri kita sendiri. Kemudian di firman yang lain juga Allah telah berfirman, dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Quran surat Al-Ankabut ayat 6. Kemudian juga Allah telah berfirman, lalu mereka ingkar dan berpaling, dan Allah tidak memerlukan mereka, dan Allah maha kaya, lagi maha terpuji. Saudaraku sekalian, Allah mengatakan, ketika kita bersyukur hakikatnya untuk kita sendiri. Ketika kita berperang di jalan Allah, hakikatnya juga untuk diri kita sendiri, bukan untuk kepentingan Allah. Sehingga Allah menegaskan dalam sebuah hadis qudsi, wahai hambaku, kalau orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin, mereka itu bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Jika orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalipun manusia dan jin, mereka itu berbuat jahat seperti orang yang paling jahat di antara kalian, tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Allah mengatakan, seandainya Anda, kita bertakwa sekali, tak menambah kekuasaan Allah. Seandainya kita jadi orang sejahat-jahatnya manusia, itu pun tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudaraku sekalian, masihkah kita sombong kepada Allah Subhanahu wa taala? Masihkah kita merasa menjadi orang yang kaya di hadapan Allah, yang sesungguhnya kita adalah orang yang miskin di hadapan Allah? Orang yang dia merasa kaya di hadapan Allah tidak tertarik beribadah kepada Allah. Orang yang dirinya
merasa kaya di hadapan Allah. Ketika Allah berikan pahala yang begitu besar untuk sholat jamaah, dia tidak tertarik karena dia merasa kaya. Dia nggak butuh Allah. Ketika ada kesempatan dia bersedekah, berinfak, berwakaf, dia tidak tertarik karena dia sudah merasa kaya di hadapan Allah. Dia nggak butuh itu. Dia nggak butuh. Inilah orang-orang yang dirinya merasa kaya. Nggak butuh dia ibadah, nggak butuh dia jamaah, nggak butuh dia ngaji. Dia merasa tinggi ilmunya, nggak usah ngaji lagi, nggak usah ikut hadir di majelis ilmu. Merasa tinggi, sehingga udah cukup ilmu saya, sudah cukup amal saya, nggak usahlah saya jamaah, nggak usahlah saya hadir pengajian. Karena apa? Merasa tinggi, merasa kaya amalnya. Mungkin terbetik di hati kita, enggak kok, saya enggak merasa kaya di hadapan Allah. Iya, mungkin merasa demikian, tapi hakikatnya orang-orang yang tidak tertarik pada amalan-amalan yang Allah sudah janjikan, kemudian dia abaikan, sama hakikatnya dengan orang-orang yang merasa dirinya sudah, amalnya sudah kaya, sudah banyak, sehingga dia nggak butuh itu. Allah pun berfirman dalam Quran surat yang lain, dan dalam Quran surat Muhammad ayat 38 Allah berfirman yang artinya, dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri, dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang butuh kepadanya. Quran surat Muhammad ayat 38. Ini jelas Allah tak butuh sedekah kita, Allah tak butuh infak kita, Allah tak butuh wakaf kita. Kita mau kikir pun tak masalah, kata Allah. Allah maha kaya. Sekikir-kikirnya manusia nggak mau berinfak, nggak mau berwakaf, tak akan mengurangi kekayaan Allah. Jadi seandainya kalau kita kikir pun, kita pelit pun, sebenarnya kita pelit terhadap diri kita sendiri. Kita berat hati untuk berinfak, sebenarnya kita yang pelit terhadap diri kita sendiri. Kita nggak mau berwakaf, sebenarnya kita yang nggak mau. Kita pelit terhadap diri kita sendiri, bukan kepada manusia, apalagi kepada Allah. Mungkin di hadapan manusia kita kelihatan pelit, tapi hakikatnya adalah kita pelit terhadap diri kita sendiri. Siapa itu? Dialah orang-orang yang Allah titipkan harta yang melimpah, sawah yang luas, tapi kemudian dia tidak mau berinfak, dia tidak mau berwakaf. Dan hakikatnya bukan pelit pada manusia, bukan pelit kepada Allah, hakikatnya dia adalah pelit terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itulah, wahai saudaraku sekalian, di khutbah yang singkat ini, jadilah orang-orang yang fakir di hadapan Allah. Kalau kita menjadikan diri kita orang yang fakir, orang yang miskin di hadapan Allah, insya Allah kita akan haus amal soleh, kita akan haus amal kebaikan, dan kita akan selalu berusaha tidak tertinggal untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang sudah Allah dan Rasul-Nya kabarkan untuk kita. Dan ingat saudaraku sekalian, kalau kita tidak kikir, hakikatnya adalah kita tidak kikir terhadap diri kita sendiri. Dan yang sangat perlu diingat, Allah tidak butuh ketakwaan kita. Yang butuh adalah kita sendiri. Kita yang butuh Allah. Semakin kita soleh, semakin kita takwa, hakikatnya adalah untuk
kebaikan kita sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa na'afani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irhaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh sayyidil insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mata salat ainun bin nadhari wa udhun bi khabar amma ma'ad. Faya ayuhan nas ittaqullah ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ah wal jama'ah wa alamu anna Allah amarakum bi amri bada'a bi nafsihi wastana bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'labah. Dia orang miskin. Saking miskinnya ketika sholat pun dia harus bergantian baju dengan istrinya untuk sholat di rumah. Kemudian dia pun meminta kepada Rasulullah, ya Rasul, doakan saya jadi orang kaya ya Rasul, kasihini saya. Sampai berulang kali Sa'labah meminta kepada Nabi Muhammad SAW. Baru kemudian singkat cerita Rasul pun mengiyakan dan mendoakan Sa'labah menjadi orang kaya. Yang tadinya dia orang yang rajin ke masjid, rajin beribadah, dengan harta yang hari demi hari bertambah, sholat jamaah pun sering telat. Hari berhari bertambah pula hartanya. Yang tadinya rajin sholat jamaah pun kemudian tinggal sholat Jumatnya. Seminggu sekali dia ke masjid, saking sibuknya ngurusi harta yang begitu banyak. Suatu hari Rasul pun mengutus utusan sahabatnya untuk menyampaikan pesan kepada Sa'labah. Sa'labah, silakan sampaikan kepada Sa'labah untuk menunaikan zakat dari harta yang dia miliki. Apa kata Sa'labah? Nanti zakat saya nanti, saya pikir-pikir dulu. Zakat kan ibarat upeti, bisa iya atau tidak, saya pikir-pikir dulu. Kemudian utusan Rasul pun kembali kepada Rasul dan menyampaikan apa yang terjadi di rumah Sa'labah. Kemudian Rasul pun berdoa untuk tidak ada keberkahan di hartanya Sa'labah. Sampai-sampai turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul mulai hari itu tidak mau menerima zakat maupun infak sedekah dari Sa'labah sampai meninggalnya Rasul. Ketika digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq pun tidak mau menerima. Orang yang paling mulia saja tidak mau menerima zakatmu Sa'labah, saya juga nggak mau menerima. Abu Bakar tidak mau menerima zakatnya. Abu Bakar meninggal, digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun sama, tidak mau menerima zakatnya dari Sa'labah. Sampai meninggal di masa Utsman bin Affan. Saudaraku sekalian,
dari kisah singkat ini, kita ambil sebuah pelajaran, saudaraku sekalian. Ini sebuah contoh bagi kita. Orang yang tadinya rajin ibadah, gara-gara harta yang dia miliki, dia mulai berkurang ibadahnya. Yang tadinya sholat jamaah rajin jadi berkurang. Bahkan sampai sebuah titik dia hanya sholat jamaahnya ketika hari Jumat semata, dan itu pun telat. Sampai-sampai Rasulullah kemudian tidak mau menerima zakatnya dari Sa'labah. Pelajaran untuk kita, saudaraku sekalian. Na'udzubillah. Semoga kita tidak menjadi Sa'labah zaman sekarang, yang hartanya banyak, kemudian harta itu melalaikan kita bersujud kepada Allah. Na'udzubillah, saudaraku sekalian. Inginnya kita adalah harta kita banyak, tapi juga kita masih mau bersujud kepada Allah. Sawah kita luas dipandang, tapi ketika ada suara azan, segera kita bersihkan diri kita. Kita langsung menuju masjid. Itu bukan Sa'labah. Sa'labah itu siapa? Orang kaya yang kekayaannya melalaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat Jumat pun dia telat. Itu Sa'labah, saudaraku sekalian. Dan tentunya kita tidak mau menjadi Sa'labah zaman sekarang. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, di khutbah yang singkat ini, saya lagi menasihati terutama bagi pribadi saya, untuk saya pribadi, dan semoga juga untuk bisa jadi renungan dari bapak-bapak sekalian. Tidak ada maksud di hati untuk menyindir, menyakiti, bahkan sampai melukai. Tidak ada sedikit pun maksud. Tapi ini semata-mata untuk menjadi sebuah renungan untuk kita, untuk saya, dan semoga juga untuk hadirin sekalian. Ayolah kita menjadi orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Salah satu bukti orang yang miskin di hadapan Allah adalah ketika Allah kabarkan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh, kita ngemis kepada Allah, kita mohon kepada Allah, kita lakukan amalan itu. Kenapa? Karena kita orang-orang yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa kaya di hadapan Allah. Kalau sudah ada kekayaan dalam diri, maka siap-siap kita akan menjadi orang-orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat